ini kaitan dengan masalah, lagi kan nanti kaitan dengan kita hubungkan dengan masalah investasi sebenarnya. Ya, Salah satu ya, kan bagaimana juga investasi akan semakin banyak masuk di Kudus. Ini yang menarik di Kudus sebenarnya, yang kami belum tahu apakah itu sudah diketahui para investor, bahwa etos kerja orang Kudus itu bagus. Kami sudah membandingkan dengan beberapa wilayah lain dan membandingkan wilayah lain. Sehingga sebenarnya untuk masalah buruh, masalah karyawan, ya, itu sudah selesai. Bahwa kita punya sumber daya itu semuanya. ya. Pola kerja yang baik, etos kerja yang baik Ya. untuk masyarakat Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Kudus periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh politik di Kudus, yaitu Haji Sayyid Yunanta SSI. Beliau adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Kudus. Apa kabar Pak Sayyid? Alhamdulillah Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sayyid ini lahir di Klaten 29 April 1971, menyelesaikan S1 di Fakultas MIPA, jurusan Fisika Undip 1995. Pernah bekerja di PT Pura Barutama, kemudian di PT Wijaya El Nusa, dan kemudian terpilih menjadi Ketua DPD PKS Kudus periode 99-2014 dan 2019-2014. Menjadi anggota DPRD mulai 2019-2024 dan terpilih kembali untuk periode 2024-2029. Nah, supaya lebih jelas walaupun singkat, silakan Pak Said cerita sendiri perjalanan karirnya, termasuk lahir di Klaten tapi sekarang berkarir di Kudus. Silakan, Pak. Sebelumnya terima kasih Pak Bambang atas undangan wawancara di Zoom-nya ini. Kami ucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi sekali. Baik, kami sampaikan perjalanan kami secara singkat dari Klaten ke Kudus. Tapi sebenarnya berangkatnya dari Semarang, Bapak. Setelah kami lulus Undip, begitu, setelah dari Undip, kemudian kami langsung kerja di PT Pura Barutama. Masuk tahun 96, kemudian sampai 2013. Gitu. Kemudian setelah itu kami di PT Wijaya Nusa, kemudian sampai tahun 2019, kemudian kalau secara pribadi kami masih di konsultan sekarang, lebih banyak konsultannya. Kami itu selain juga tugas kami sebagai Ketua DPD PKS Kudus, gitu. Dan alhamdulillah periode yang kemarin kami duduk di anggota dewan. Dan juga di periode ini alhamdulillah kami bisa lagi terpilih untuk bisa duduk di periode 2024-2029. Itu perjalanan kami sebenarnya secara singkat. Ya, baik.
Pak Said, mungkin bisa diceritakan perolehan kursi PKS di Kudus Pileg 2024 dan kemudian dikaitkan dengan proyeksi pilkada apa yang akan dilakukan oleh PKS Kudus. Baik Bapak, di periode ini kami masih tetap bertahan dengan kursi. Ini 2019-2024 kami juga 4 kursi. Di tahun 2024-2009 ini juga kami tetap di 4 kursi dengan perolehan suara sekitar 36.000 suara begitu. Jadi kalau dari sisi suara naik, kemudian tapi dari sisi kursi kami tetap di posisi 4 satu fraksi. Alhamdulillah masih tetap bertahan di satu fraksi. Kaitan dengan masalah pilkada, tentunya dengan 4 kursi kami harus bergabung dengan partai yang lain tentunya. Karena kami hanya 4 kursi, sedangkan untuk bisa mengusung itu harus 9 kursi. 9 kursi. Tentunya kami harus bergabung dengan partai-partai yang lain untuk bisa mengusung caleg kepala daerah Kabupaten Kudus. Begitu, Bapak. Ya, nah kemudian bagaimana rencana atau strategi PKS akan bergabung? Apakah koalisinya sudah ada atau calonnya juga sudah ada? Rasanya saat ini kami semua hampir semua partai yang ada di Kudus ini belum secara definitif mereka mengusung atau menetapkan calon dari partainya. Jadi kalau saat ini masih relatif cair, Bapak. Jadi antar caleg, maksud kami antar partai masih terjalin komunikasi begitu, bagaimana nanti menjajaki untuk bisa membawa atau mengusung salah satu calon yang ada. Kemudian juga komunikasi dengan para calon, ya, para caleg begitu, para caleg itu kami juga masih lakukan sehingga nanti sisi lain bahwa kami mengetahui bacaleknya, bakal calonnya, bukan bacalek ya, bacakada ya, bakal calon kepala daerah itu, dan juga kami dari partai-partai yang lain, sehingga kami akan sinergi, akan bersama-sama bisa mendapatkan menjaring dari sisi calon kepala daerahnya, dan juga bagaimana kami bisa satu visi, satu pemahaman dengan partai-partai lain yang akan mengusung begitu, Bapak. Baik, Pak Said, saya sudah wawancara dengan 2 orang yang kelihatannya 2 orang ini menyatakan siap untuk maju. Pertama Pak Masan dari PDIP dan kedua Mas Mawahib dari Partai Golkar. Nah, mungkin Pak Said sudah pernah berkomunikasi, tapi yang saya tanyakan adalah kira-kira akan ada berapa pasang calon di Kudus kalau melihat situasi perolehan kursi di DPRD-nya? Perkiraan kami saat ini dengan potensi ataupun dengan para calon-calon yang saat ini sudah bergerak real begitu untuk bisa mendapatkan partai-partai pengusungnya, itu rasanya nanti 3 pasang lah yang akan maju di pilkada besok. Perkiraan kami begitu. Jadi kalau melihat saat ini yang tadi Bapak sebutkan, Pak Masan, kemudian Pak Mawahib, ditambah lagi dengan ada lagi Pak Samani yang dulu kan sekda itu juga beliau juga secara intensif sudah komunikasi dengan partai-partai, teman-teman partai-partai yang lain gitu. Kemudian juga ada yang menjadi pertimbangan adalah Pak Hartopo yang kemarin incumbent-nya dulu begitu. Itu dia juga masih
berpotensi untuk maju menjadi salah satu calonnya. Jadi Ya. masih relatif cair dan bagi kami Ya. memungkinkan 3 lah pasang nanti. Ya, iya. Baik, Pak Samani sudah saya tanya, beliau mengatakan masih menunggu lah, gitu. Jadi karena apalagi beliau masih ASN gitu, jadi masih menunggu kepastian. Saya kira itu wajar juga. Kemudian juga ada calon, saya wawancara dengan Pak Haryanto dari pengusaha otobus itu mengatakan bahwa akan ada calon dari pengusaha, dan saya juga sudah tanya ada juga seseorang yang sudah menyatakan akan nyalon. Nah, dalam peta semacam ini kira-kira PKS atau Pak Said cenderung kemana? Baik Pak, kalau tadi Bapak menyampaikan Pak Haryanto menyampaikan akan ada calon dari pengusaha begitu ya. Iya. Bagi kami ini terobosan yang bagus menurut kami ya. Iya, iya. Pendapat kami terobosan yang bagus. Saat ini calon-calon yang muncul adalah dalam tanda petik wajah-wajah lama, wajah-wajah lama yang dimana secara perpolitikan kita semua pada paham. Iya. Kami sudah sedikit banyak memahami mereka. Tapi kalau ada wajah baru, terutama dari pengusaha, ini cukup menarik bagi kami karena saat ini kami justru belum mendengar itu. Bahkan dari PKS pun kami berpikir bahwa apakah masih menggali-gali memungkinkan enggak calon-calon itu bukan dari birokrat ataupun dari politisi yang saat ini ada, mungkin dari eksternal, dari para profesional dan sebagainya. Kalau memang itu ada, Bapak, sangat menarik bagi kami, begitu loh. Menarik. Dan dari PKS bagaimana? Kami tetap saja kami harus melihat secara personality calonnya dan juga dari partai-partai pengusung bagaimana. Tapi saat ini kami memang belum bisa bicara arahnya kemana. Tapi yang jelas patokannya jelas ke depan ya adalah calon-calon itu yang dimana bisa dalam tanda petik membawa Kudus ini beda. Nah, itu. Kalau secara internal PKS itu ada calon nggak? Atau misalnya karena kursinya mungkin tidak terlalu besar, artinya banyak partai yang besar, mungkin mempersiapkan kalau tidak bupati juga wakil bupati gitu, ada dari internal PKS. Kalau dari internal PKS saat ini kami, Pak, kemungkinan untuk mengusung dari internal masih kecil ya. Tapi kami masih membuka dari bicara-bicara diskusi-diskusi di internal kami. Bagaimana kalau misalkan internal kami nanti membawa maju minimal wakil, kami masih membuka itu diskusi itu karena punya waktu. Tapi kami rasanya kalau kami saat ini kami masih berpikirnya bagaimana nanti yang kepala daerahnya dulu, kemudian wakilnya nanti sambil kita lihat kemungkinannya internal atau eksternalnya. Kalau kepala daerahnya kemungkinan besar kita masih di eksternal, Bapak. Tapi kalau wakilnya kita masih membuka kemungkinan di internal kita. Baik, sekarang ada regulasi kalau yang mereka menjadi anggota dewan terpilih harus mundur. Itu juga nanti pasti ada dampak yang politisi yang jadi anggota dewan itu mungkin menimbang-nimbang kembali. Kalau Pak Mawahib kemarin saya tanya, dia justru sudah tidak nyalek 2024 karena niat memang untuk nyalon. Kalau yang lain kan dari pegawai negeri, jadi nggak ada masalah. Memang dia harus mundur juga, tapi kan itu sudah diniatkan gitu. Nah kira-kira cukup banyak nggak para anggota dewan terpilih Kudus ini yang juga punya niat untuk nyalon? Kalau dari anggota existing maupun yang terpilih, Bapak, rasanya ini baru mungkin ada kemungkinan 1 atau 2 yang akan maju lah, potensi ke sana. Tapi kalau
tadi Bapak menyampaikan Pak Mas An, saya komunikasi dengan beliau juga rasanya ada keberanian dia untuk menerima konsekuensi itu, untuk resign dari keanggotaan dewan untuk bisa maju di pilkada besok. Ya. Tapi kalau yang lain masih belum muncul belum nampak keseluruhan, Pak. Kemudian yang juga menarik adalah posisi Pak Hartopo. Banyak yang menunggu, tapi sekaligus juga agak ragu apakah beliau akan nyalon lagi apa enggak. Kalau sepengetahuan Pak Said seperti apa? Mungkin sudah pernah komunikasi. Baik, Bapak. Memang kami akhir-akhir ini belum komunikasi lagi dengan beliau. Tapi informasi-informasi yang kami dapat bahwa memang seperti yang Bapak sampaikan, ada semacam belum ada semacam kepastian beliau untuk maju lagi. Tetapi ada pihak-pihak tertentu yang mana cukup berpengaruh. Kami nggak sebutkan di sini karena ini juga informasi beliau sampaikan cukup confident gitu, prudensial begitu, bahwa ada tokoh-tokoh tertentu yang masih mengharap beliau untuk bisa maju, ya. Dan orang ini rasanya informasi yang kami terima lumayan berpengaruh, begitu, lumayan berpengaruh. Lah ini yang mungkin akan mempertimbangkan Pak Hartopo nanti bagaimana, apakah depan tetap maju ataupun juga nanti atau memilih opsi yang lain yang kami juga belum tahu, begitu Bapak. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Baik, Pak Said, semakin banyak tokoh-tokoh yang berkualitas, berkapasitas untuk maju tentu semakin baik untuk masyarakat Kudus karena semakin banyak pilihan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya apa yang diharapkan dari para calon atau nanti setelah jadi pimpinan di Kudus ini, masalah-masalah apa yang sebenarnya sangat relevan, sangat mendesak, sangat strategis harus diselesaikan karena mereka dipilih sebenarnya untuk menyelesaikan masalah. Baik, Bapak. Menarik sebenarnya, memang betul. Saya setuju kalau semakin banyak opsi kita, apalagi yang maju nanti opsi-opsi itu adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas lebih, kapasitas lebih, kemudian nanti diharapkan nanti bisa membawa Kudus. Dari awal saya menyampaikan beda, Pak. Saya menyampaikan beda, tidak sekedar bahwa slogan maju sejahtera begitu. Kenapa saya menyampaikan beda? Begini, Bapak. Karakter Kabupaten Kudus kami lihat itu beda dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Karakter Kudus. Kami berangkat dari kondisi yang di mana bahwa Kudus itu relatif secara historis dari sebuah kota yang di mana sangat religius begitu. Di situ ada pondok-pondok pesantren yang banyak, kemudian kultur budaya yang islaminya juga tinggi. Kemudian budaya yang lain adalah karakter-karakter entrepreneurship-nya yang tinggi di Kudus. Maaf Pak, saya bicara begini karena saya melihat, saya berasal dari kota yang lain, dari daerah yang lain, melihat ini Kudus sudah beda. Jadi spirit bahwa ada spirit entrepreneurship-nya itu Kudus sangat tinggi di sana. Satu, dua. Yang ketiga, Kudus itu ada perusahaan besar. Banyak perusahaan besar di sana. Di sini Mas kami. Nah, inilah yang dibutuhkan pemimpin di Kudus ke depan, ya. Itu yang bisa bagaimana mengolah sumber daya ini
menjadi sebuah kemajuan di Kudus. Ya. Bagaimana berkolaborasi dengan seluruh stakeholder membangun Kudus dari semua aspeknya, Ya. baik dari sumber daya manusianya, dari pembangunan ekonominya, pembangunan yang lainnya, Ya. pembangunan karakter dan sebagainya. Itu dibutuhkan itu. Nah, selain kalau kami bicara masalah itu, memang banyak Pak, potensi yang ada di Kudus sangat banyak. Belum kita ngomong cukainya ya, di mana 200 miliar lebih lah, 230 lebih kita dapatkan itu, yang dimana harus dikelola bagaimana supaya bisa membawa Kudus ini sangat beda dengan daerah-daerah yang lain. Itu bisa membuat itu. Nah, itu yang gimana nanti ke depannya pemimpin yang begitu yang kami harapkan. Ada Jarum, ada Pura, ada Noyorono, dan sebagainya itu. Bagaimana dia punya peran, bagaimana dalam pembangunan ini punya porsi tersendiri buat mereka. Di saat APBD kita tidak mampu untuk mengcover itu punya peran di sana. Bagaimana dalam pembangunan akhlak, pembangunan sumber dayanya dari sisi akhlak dan sebagainya, pesantren sangat punya peran banyak. Nah, itulah yang kami harapkan, itu salah satunya begitu, Pak. Selain masalah-masalah yang urgent yang harus segera menjadi perhatian, bahwa Kudus itu setiap tahun selalu ada banjir, selalu ada genangan. Itu. Dampaknya di Kudus saja itu, dampaknya bukan di Kudus saja. Kalau sampai nanti itu sampai kayak kemarin meluap sampai di jalan sehingga seluruh pantura terganggu dan sebagainya, ini juga diperhatikan. Jadi ini masalah di mana ini masalah tahunan dan dampaknya bukan hanya di Kudus. Masyarakat di Kudus mengalami dampaknya, juga orang keluar Kudus pun juga mengalami masalah yang sama, mengalami dampaknya. Nah, ini bagaimana kepala daerah yang besok itu bagaimana bisa menyelesaikan ini tidak harus selalu dengan misalkan APBD kita. Bagaimana bisa meyakinkan pusat begitu dengan anggaran-anggaran APBN dan juga dengan sumber daya yang ada di Kudus dari perusahaan-perusahaan itu menyelesaikan minimal mengurangi, Pak. Itulah. Saat ini kalau lihat dari tahun-tahun ini masih sangat kami lihat belum signifikan perkembangannya. Belum signifikan. Itulah salah satu yang kami harapkan ke depan. Baik. Pak Sayyid, memang masalah serius ya, seperti banjir itu. Tapi banjir itu kan tidak hanya Kudus. Demak hampir mirip, Pati hampir mirip, Grobogan hampir mirip. Tetapi yang tadi dikatakan Pak Sayyid khas adalah banyaknya perusahaan-perusahaan besar di Kudus. Ada Jarum, ada Pura, ada Noyorono, kalau nggak salah ada Jambubol, ada dulu pernah ada tekstil, ada Jenang yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan saya begini, itu kan berarti kekuatan Kudus itu sebenarnya tadi kekuatan kewirausahaan warga Kudus yang luar biasa, atau sumber daya terampilnya segala supaya ini kan perlu kenapa mereka pada di Kudus itu pertanyaannya. Baik, Bapak. Ini yang menarik juga. Ini kaitan dengan masalah nanti kaitan dengan kita hubungkan dengan masalah investasi sebenarnya. Salah satu kan bagaimana juga investasi akan semakin banyak masuk di Kudus. Ini yang menarik di Kudus sebenarnya, yang kami belum tahu apakah itu sudah diketahui para investor, bahwa etos kerja orang Kudus itu bagus. Kami sudah membandingkan dengan beberapa wilayah lain, sehingga sebenarnya untuk masalah buruh, masalah karyawan, itu sudah selesai. Bahwa kita punya sumber daya itu semuanya. Pola kerja yang baik, etos kerja yang baik untuk masyarakat Kudus. Buktinya sekarang ini, karyawan masyarakat Kudus itu ada yang bekerja di daerah Jepara, di daerah Pati, di saat kita itu juga masih masih belum bisa menampung, mereka kerja di sana begitu. Dan kami melihat di sini karena kami dulu kerja di Pura,
Saya tahu bagaimana Jarum, bagaimana Pura bekerjanya. Saya akui punya nilai lebih, Pak. Itu yang perlu diketahui. Ya. Kemudian ke depan bahwa memang betul bahwa budaya-budaya entrepreneurship itu di Kudus bagus, memang betul. Banyak pengusaha-pengusaha di Kudus kecil, selain perusahaan besar itu, yang kecil-kecil pun juga banyak begitu. Nah, itulah Kudus itu akan bangkit selain dari perusahaan-perusahaan besar tadi, itu juga dari perusahaan yang kecil tadi. Cuma permasalahan yang selanjutnya adalah bagaimana nanti dari ke depan itu permasalahan seperti UMR dan sebagainya, yang dimana itu akan mengganggu UMKM kecil kita itu, itu bagaimana bisa terselesaikan. Tapi memang secara umum, yang kedua masalah investasi ini. Cara pandang kami cukup beda lah, Pak. Saat ini kami melihat bahwa investasi banyak di sekitaran Kudus, Jepara dan Pati di sana. Kenapa nggak di Kudus gitu? Menurut informasi kami, ya mereka pernah menjajah Kudus, tapi tidak jadi begitu karena lahan dan sebagainya. Ya memang begitu, kami punya masalah di lahan salah satunya. Kudus itu sempit. Kudus itu nggak seperti wilayah mereka. Nah, harusnya pemerintah yang ke depan itu, gitu Pak, harusnya berpikirnya adalah investasi yang apa yang diperlukan di Kudus dengan tidak membutuhkan lahan yang besar, itu, tapi punya value added tinggi, berbasis teknologi. Nah, ini yang membedakan karena apa? Sekarang ini perusahaan-perusahaan yang ada existing sekarang di Kudus, seperti Pura, Jarum, dengan mengembangkan usaha bisnisnya, ada Polytron dan sebagainya, begitu, mereka sudah merambah ke teknologi, begitu. Dan itu akan nyaman karena Kudus sudah familiar, sudah adaptif dengan teknologi, begitu. Tidak butuh lahan besar, dan itu akan menjadi sebuah nilai lebih. Ya, tadi yang selain tadi yang sudah kita sebutkan, ternyata juga perusahaan-perusahaan transportasi itu, bis misalnya, itu juga pusatnya di Kudus. Nah, kemudian mungkin, dan sekarang saya kira juga sudah bahwa Kudus akan menjadi kota jasa karena perkembangan daerah sekitarnya itu. Apakah perbankannya ada di situ, akomodasinya, hotel-hotelnya ada di situ, rumah sakit ada di situ. Saya kira itu akan mungkin tumbuh, dan kesimpulannya sebenarnya tadi kan kita belum bicara CSR dan sebagainya. Jadi dari segi keuangan Kudus punya nilai lebih. Kalau yang lain harus lobby ke pemerintah pusat, saya kira sama posisinya, tapi nilai lebih CSR-nya ini Kudus pasti lebih dari yang lain. Jadi kepala daerah yang dibutuhkan itu lebih banyak komunikasi, manajemen. Bagaimana menurut Pak Sajid? Setuju sekali dengan Pak Bambang saya. Tadi di awal saya bagaimana mengkolaborasi sumber daya yang ada di Kudus ini. Perusahaan itu dengan CSR-nya begitu, dengan CSR-nya. Kemudian tadi Bapak menyampaikan Kudus dengan potensi yang besar menjadi referensi di daerah-daerah sekitarnya, baik itu misalkan dari sisi ekonomi, dari kesehatan, atau lebih lengkapnya tadi Bapak menyampaikan kota jasa begitu. Itu memang dalam pikiran kami seperti halnya Kudus itu akan menjadi sebuah Singapurnya Asia Tenggara. Orang Indonesia belanjanya ke sana, berobatnya ke sana, kemudian mereka menjadi pintu gerbangnya dari Eropa ke Asia Tenggara dan sebagainya. Bagi kami, memungkinkan sekali, Bapak. Memungkinkan sekali. Kalau kita ngomong kesehatan begitu, didukung dengan cukai yang begitu banyak, kita mampu membangun
fasilitas kesehatan yang lengkap itu sangat mungkin begitu. Jadi saya setuju sekali dengan itu, Bapak. Jadi kami juga berharap ke depannya calon pemimpin kita harus begitu juga. Jadi dari sisi yang lain berarti akan banyak yang berminat untuk menjadi Bupati Kudus. Saya kira artinya calon-calonnya pasti akan sangat banyak. Nah, gimana menurut kalau Pak itu Said? diketahui, kalau mereka tahu kondisi seperti ini harusnya begitu, Pak. Lebih senang kita. Iya. Iya. Baik, mungkin terakhir Pak Said, apa yang diharapkan Pak Said terutama kepada masyarakat Kudus, bagaimana mereka nanti menyikapi pilkada, memilih pemimpin yang baik, yang kemudian yang ideal, yang seperti tadi yang dikatakan daerah yang religius, entrepreneurship-nya tinggi, itu supaya ketemu tokoh yang diharapkan. Ya, Bapak. Memang kami sangat berharap itu pemimpin Kudus ini yang dia tadi sampaikan punya pemikiran yang beda selain dasar-dasar atas personality-nya seorang pemimpin itu harus dipenuhi. Karena Kudus punya karakter, Kudus sudah punya budaya, begitu. Dengan Gus Jigangnya mungkin Pak Bambang sudah pernah dengar. Dengan Gus Jigangnya itu bagaimana mengembangkan itu, ataupun Gus Jigang ini sebagai dasar bagaimana untuk membangun Kudus. Karena dengan begitu otomatis insya Allah Kudus akan berkarakter, betul-betul membawa pembangunan yang berkarakter dengan morality yang tinggi, akan menjadi sebuah referensi buat negara, buat daerah-daerah yang lain, mungkin juga menjadi percontohan. Itulah harapan kita nanti. Kami berharap kita memilih pemimpin yang seperti itu, bukan karena sesuatu yang ditawarkan, ya, bukan sesuatu yang ditawarkan yang hanya sekejap begitu, tapi bagaimana kita memilih pemimpin yang mempunyai visi ke depan membawa Kudus ini akan bisa lebih maju, bisa lebih religius begitu, dan tentunya juga akan bisa masyarakat akan lebih tersejahterakan. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Said Yunanta SSI, Ketua DPD PKS Kabupaten Kudus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu membantu kita semua, terutama membantu masyarakat Kabupaten Kudus dalam mempersiapkan dan memilih pemimpin yang kira-kira bisa menjawab tantangan yang khas yang dipunyai oleh Kudus. Sukses Pak Said. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.